Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Casey, mahasiswa manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait hasil analisis bisnis digital dengan studi kasus pada salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan Gojek. Sebelum kita membahas terkait studi kasus tersebut, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih itu bisnis digital. Bisnis digital merupakan salah satu bisnis yang memanfaatkan teknologi digital seperti jaringan internet, platform digital, ataupun aplikasi yang biasanya digunakan untuk segala jenis aktivitas promosi, baik itu untuk brand, barang, ataupun jasa. Berbeda dengan bisnis konvensional yang bergantung pada toko ataupun kantor, karena bisnis digital ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan jaringan internet. Ada 3 jenis bisnis digital. Yang pertama yaitu versi digital dari non-digital. Merupakan bisnis yang menawarkan barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik menjadi versi digital, seperti e-book, e-jurnal, dan e-komik. Yang kedua, ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Merupakan model bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital seperti e-commerce ataupun online shop. Yang ketiga atau yang terakhir ada bisnis hybrid, merupakan kombinasi atau gabungan dari berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pembahasan studi kasus. Gojek merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan jenis bisnis digital, yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital, yang menghubungkan tukang ojek pangkalan dengan penumpang melalui aplikasi. Kemudian berkembang menjadi bisnis digital hybrid karena menggabungkan berbagai jenis bisnis digital dalam suatu platform, yaitu super app, seperti layanan transaksi, layanan pembayaran, layanan logistik, layanan bisnis, dan layanan jual beli baik itu makanan ataupun barang. Kita masuk pada bagian analisis keunggulan bisnis. Yang pertama yaitu pasar tanpa batas. Dengan koneksi internet, Gojek dapat memberikan layanan 24 jam karena terdapat 31 juta lebih mitra driver yang sudah bergabung di perusahaan Gojek, sehingga dapat menjangkau konsumen di berbagai kota di seluruh Indonesia tanpa harus membangun pangkalan di setiap sudut jalan. Yang kedua, potensi penghasilan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau perusahaan Gojek ini tidak hanya menyediakan satu layanan saja, tetapi menyediakan berbagai jenis macam layanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, penggunaan teknologi digital. Gojek menggunakan sistem algoritma yang canggih yang dapat menghubungkan pesanan dengan pengemudi terdekat, kemudian menggunakan sistem uang digital, serta menggunakan data analitik untuk mengetahui apa yang disukai oleh para pengguna. Transformasi Gojek dari layanan ojek online menjadi super app telah membawa perubahan besar dalam teknologi di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi yang inovatif, menyediakan berbagai jenis layanan, serta kemitraan yang strategis dapat membuat hidup pengguna menjadi lebih mudah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian digital di Indonesia. Adapun usulan pengembangan bisnis digital pada perusahaan Gojek yaitu penguatan cyber security. Karena dengan meningkatnya transaksi uang digital, perusahaan Gojek harus terus berinvestasi pada sistem perlindungan data untuk menghindari hambatan transformasi digital yang berhubungan dengan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ini ada beberapa referensi materi terkait studi kasus tadi, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi kali ini bisa membantu bisnis Anda menuju bisnis digital.